Salam untuk semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, majelis yang di sekitar sini ya Pak, Anjungan dan sekitarnya, dan juga para mahasiswa ya. Salam. Mereka kurang keras. Mereka. Habis itu mau ngapain? Habis merdeka mau ngapain? Hah? Baik. Tentunya setelah dimerdekakan oleh Tuhan, bukan saja negara kita merdeka dari penjajahan, ya penjajahan bisa macam-macam, kolonialis dulu, ya kan? Juga kita bisa dijajah oleh kemiskinan, kepicikan, ketakutan, kegelisahan, ya, ketidakpastian, khususnya gonjang-ganjing Indonesia akhir-akhir ini, ya kan? Banyak hal yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, Indonesia quo vadis, Indonesia mau kemana? Ya. Mungkin juga dalam gereja Bapak Ibu bertanya, gereja mau kemana? Menanggapi akhir zaman atau zaman akhir, dua istilah yang sering dipakai bolak-balik. Ya. Sebenarnya sejak Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta pertama dan sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita menolak istilah Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, ada tokoh yang mau ciptakan Pentakosta keberapa, itu tentu tidak cocok dengan firman Tuhan. Kita percaya Pentakosta hanya sekali, sebab tata bahasanya satu kali untuk selama-lamanya, seperti kematian Kristus cukup sekali, kebangkitan Kristus cukup sekali, dan khasiatnya selama-lamanya juga Pentakosta hanya satu kali ketika Roh Kudus turun. Dan sejak saat itulah kita memasuki zaman akhir. Ya. Dan nanti Yesus datang kedua kali itu adalah akhir zaman. Segala sesuatunya berakhir yang kita sebut juga dengan hari kiamat. Jadi, tapi seringkali istilah zaman akhir dan akhir zaman itu dipakai bolak-balik ya, nggak apa-apa tentunya sebab seringkali sudah dimengerti sedemikian. Kenapa? Sebab kita nggak tahu, mungkin besok juga kiamat, bisa kan? Yesus bisa datang tiba-tiba nggak? Bisa, itu yang dia katakan. Nah dalam konteks itu saya akan mengajak kita memikirkan tentang dua sesi hari ini ya, ketika dia berkata di Matius 24 ya. Coba kita baca Matius 24 kalau saudara bawa Alkitab. Matius 24 kita membaca ayat, sebentar ya, laptopnya belum nyala. Asisten saya. Ya, kita buka Injil Matius pasal 24 ayat ke-4 dan 5. Saya harap saudara ketemu. Sebentar ya, saya lagi minta ambil charger karena ini sudah lemes. Tidak terasa, ternyata perjalanan dari Pontianak menuju ke sini 1 jam lebih itu baterainya habis. Baik, jangan disorot Pak, nggak apa-apa, biar putar aja Pak. Iya, saya takut masuk angin, itu sebabnya minum tolak angin. Sudah suka minum tolak angin nggak? Tolak angin itu bagus ya untuk yang sakit masuk angin. Tapi yang paling bagus sebenarnya bukan tolak angin, tapi tolak miskin. Ya, sambil di-charge. Saya punya seorang teman, saya cerita dulu deh, mungkin diawali dengan cerita lebih menarik.
Ya. By the way, semua udah dikasih makalah belum halaman 1, Pak Coki? Ya tolong ya mahasiswa bantu atau tim bagikan makalah outline garis besar halaman sesi pertama, dan siapa yang nggak punya alat tulis tolong angkat tangan, nanti dikasih alat tulis. Ya Bapak Ibu yang tidak bawa alat tulis dipinjamkan alat tulis, nanti dikembalikan ya, dikembalikan. Jadi saudara bisa tulis-tulis di situ, gak usah pakai PPT ya. Langsung nanti bisa bawa pulang. Ya, sesi pertama saya beri judul ciri-ciri dari ajaran sesat. Nah, ini kita perlu sekali belajar sebab Yesus memberi kita peringatan yang cukup serius ya soal ini ya. Ya, semua dibagi dulu, kertas halaman 1 saja, nanti kita sesi 2. By the way, kita sepakat dulu dengan waktu. Saya akan bicara 2 sesi hari ini, tiap sesi ada tanya jawab, ada rest sebentar. Kemudian nanti sesi 2 ya, ada juga tanya jawab dan istirahat sebentar. Kemudian baru kita tutup dengan makan siang ya Pak, makan siang bersama ya, dan bersilaturahmi begitu. Setuju? Saudara siap pulang jam berapa? Jam 4 apa jam 5? Ya, oke. Baik, semua sudah dapatkah? Ya, saya buka makalah saya. Saya ada seorang teman di Medan, saudara. Waktu pelayanan di Medan, di Sumatera Utara, ya, dia cerita. Bisnisnya itu adalah money changer. Saya tahu money changer, tempat jual beli uang. Uang dolar, uang, pokoknya penukaran uang macam-macam semua negara itu ada. Ya. Jadi dia bilang suatu kali dia dikontak oleh orang pemerintahan, nggak kasih tahu siapa namanya, yang penting sudah nggak perlu tahu, orang pemerintah di Sumatera Utara Medan kontak dia, ya. Nah orang ini, pejabat ini mengatakan, Pak saya mau tukerin uang 1 juta US dollar ke rupiah. Sebab ada seorang teman yang kemudian menjual uang itu dengan murah kepada si pejabat ini. Jadi pejabat ini punya uang 1 juta US dollar. Saya nggak tahu sekarang berapa kalau dirupiahkan. Ya. Jadi ini teman karena kenal mengatakan oke, bawa duitnya sini. Ya mau dirupiahkan. Jadi waktu dibawa ke tempat money changer itu, teman saya lihat itu uang. Ya, cuma menyentuh saja. Dia langsung bilang itu palsu. 1 juta US dollar palsu. Nah, nggak tahu itu pejabat beli berapa. Jelas gak bisa ditukarkan. Ya, orang biasa tidak tahu itu uang palsu. Dia dibohongi. Gak tahu siapa, gue gak jelaskan. Pokoknya dia beli dengan harga murah, sekarang mau jual harga pasaran. Tentu teman saya gak bisa mengambil itu, dia bilang ini palsu. Ya. Karena teman saya itu seorang yang kerja di penukaran uang, money changer, sudah terbiasa, dia sentuh aja udah tahu. Dan memang palsu. Gak usah di scan ultraviolet, dia lihat, dia pegang aja, langsung tahu palsu. Kenapa? Sebab dia tiap hari pegangnya asli. Saudara nangkap gak? Hari ini memasuki akhir zaman, kita menghadapi berbagai macam ajaran yang menyesatkan, yang bedanya sangat tipis. Ya, nanti sesi kedua saya akan bahas soal teologi progresif, atau yang sekarang lagi populer, Kristen progresif, yang sangat tipis bedanya dengan ajaran yang sesungguhnya. Biasanya yang palsu dan yang asli itu bedanya jauh gak? Tipis, kamu gak tahu. Kalau kamu gak biasa
pegang yang asli, kamu gak tahu yang palsu. Nah demikian dengan kita hari ini ya. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam pelayanan Injil, di dalam kita berapologetika dan berbagai macam jenis pelayanan. Kalau saudara tidak berakar dan setiap hari memegang yang asli yaitu firman Tuhan dan mendalaminya, saudara sulit bahkan gak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dan bisa disesatkan dan diombang-ambingkan. Nah, Yesus sudah memberikan kita peringatan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Matius 24 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dikatakan Yesus abad pertama, saudara. Dan hari ini kita hidup di abad 21. Bayangkan selama 21 abad, 20 abad lebih ini, pastilah perkembangan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu sangat banyak. Kalau kita tidak hati-hati. Saudara tidak perlu menghabiskan pikiran, tenaga, energi untuk mendalami yang palsu. Gak perlu. Saudara perlu mendalami yang asli. Tentu bukan berarti cuek, gak peduli, gak mau tahu. Kita perlu tahu tapi gak perlu didalami. Yang penting saudara bisa membedakan dengan memegang yang asli. Nah Yesus mengulanginya dan menegaskannya di ayat ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang yang ngaku-ngaku nabi, ya, yang ngaku-ngaku guru, yang ngaku-ngaku hamba Tuhan A, B, C dengan berbagai macam gelar. Belum tentu. Ayat 24 Yesus ulangin, bayangkan dalam satu pasal diulangi terus. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ayat 24 ini sangat penting. Jadi saudara jangan terlalu gampang tertarik kepada tanda-tanda dahsyat. Nabi palsu pun bisa bikin, Mesias palsu pun bisa bikin, iblis pun bisa bikin tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tanda dahsyat dan mujizat gak menentukan seseorang itu benar atau tidak, bukan. Tapi fondasi firman Tuhan itu tanda. Itu fondasi bagi kita untuk menentukan benar dan salah, sesat dan tidak sesat. Sehingga sekiranya mungkin, kata Tuhan Yesus, mereka pun ingin menyesatkan orang-orang pilihan. Bayangkan, iblis gak tinggal diam. Dia tahu itu orang pilihan, orang yang seharusnya diselamatkan Tuhan dan sudah diselamatkan Tuhan, itu pun mau disesatkannya sekiranya mungkin. Mungkin gak sih sebenarnya? Mungkin gak kalau kamu Kristen asli, anak Tuhan yang asli, mungkin gak sih kamu disesatkan dan kemudian terhilang? Mungkin gak? Nah ini kita nanti seminar yang lain ini ya. Apakah keselamatan saudara bisa hilang atau tidak? Atau nanti di pertanyaan. Yesus bilang sehingga sekiranya mungkin. Apakah mungkin? Nah ini menjadi bahan diskusi nanti ya. Mereka guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu. Mereka ingin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah apakah orang pilihan itu pasti selamat atau sudah pilih bisa tidak selamat, itu menjadi diskusi yang lain, tergantung teologi yang diajarkan di STT-AT atau waktu saudara sekolah. Tapi poinnya adalah di sini bagi saya untuk hari ini ya, poinnya adalah ada banyak sekali ajaran sesat, guru yang menyesatkan, pengajar sesat, itu poinnya dan akan bertambah banyak bukan bertambah sedikit. Itu sebabnya
Rasul Yohanes yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, rasul yang terakhir meninggalkan dunia ini, dia menulis di 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah, waspadalah dan ujilah setiap roh. Ini penting sekali. Apalagi kita yang menamakan diri hamba Tuhan, majelis, aktivis, penginjil, misionari, pengajar, dosen yang berkecimpung di dalam mendewasakan jemaat. Sesungguhnya saudara dan saya memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Sebab seorang guru atau pengajar akan dihakimi 2 kali lipat. Itu sebabnya kita harus lebih waspada dari orang biasa. Orang awam, orang Kristen. Kita harus lebih berhati-hati, lebih teliti di dalam menguji setiap roh yang muncul di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini. Mana yang benar, mana yang tidak benar, seringkali sangat tipis. Orang Manado bilang beda tipis. Tapi berbeda. Dolar asli dan dolar palsu saudara gak bisa lihat dan gak membedakan karena jarang pegang dolar. Tapi mereka yang tiap hari pegang dolar langsung tahu. Nah pertanyaannya ya, bagaimana kita mengujinya? Nah sebelum kita masuk kepada ciri-ciri khas dari ajaran palsu atau ajaran sesat, saya ingin saudara bisa membedakan dulu beberapa definisi, ini penting sekali. Ya. Apa artinya atau definisi ajaran sesat? Ini penting sekali. Sehingga saudara tidak gampang-gampang seenaknya mencap orang ajaran sesat. Ini penting. Pengertian tentang ajaran sesat. Saya memberi definisi demikian. Ajaran sesat adalah ajaran yang bertolak belakang dengan Alkitab, firman Tuhan. Yang tujuannya sengaja menentang firman Tuhan dan menentang Tuhan, sengaja menyimpang dari ajaran Alkitab yang sesungguhnya dengan memakai label atau cap sebagai orang Kristen atau orang percaya. Jadi dia menyebut diri Kristen, menyebut diri pengikut Kristus, murid Kristus, tapi sengaja menentang dan melawan Tuhan dan firman-Nya. Itu ajaran sesat. Nah di bawah itu ada yang disebut dengan ajaran tapal batas, teologi tapal batas, peripheral theology. Nah teologi tapal batas itu seperti seorang yang satu kaki di perahu yang satu kaki di perahu yang lain. Dia di tapal batas, garis batas antara ajaran sesat dan ajaran yang sesungguhnya. Itu disebut tapal batas. Nah ini belum dicap sebagai ajaran sesat, tapi berada di perbatasan. Ini juga yang kita sebut dengan ajaran-ajaran ekstrim. Ekstrim ke kiri atau ekstrim di kanan. Artinya mereka hanya menekankan ajaran firman Tuhan sebagian dan mengabaikan sebagian yang lain dengan mengekstrimkan ajaran-ajaran tertentu saja. Nah, ini yang kita sebut dengan ajaran ekstrim, teologi ekstrim atau tapal batas. Nah, nanti saudara kasih contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan di waktu tanya jawab, saya akan berikan penjelasan. Oke? Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan atau menghadapi, menanggapi, kita perlu tahu apa sih ciri-ciri khasnya. Ya. Nah sebelumnya saya tanya, kalau dengan munculnya banyak ajaran sesat, saudara itu senang, sedih, atau bersyukur? Senang, sedih, atau marah? Apa reaksi saudara? Atau bersyukur? Siapa yang sedih dengan munculnya ajaran sesat? Siapa yang marah
Siapa yang bersyukur? Siapa yang bingung? Nggak tahu mau angkat tangan. Di satu pihak Tuhan mengatakan waspada dan harus menguji. Bukan marah. Tapi di pihak lain sebenarnya kita harus bersyukur. Kan Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal. Munculnya ajaran sesat, bersyukur gak? Kenapa bersyukur? Bersyukur dalam segala perang. Kenapa bersyukur? Sebab apa yang diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman Matius 24-25 itu apa? Menjadi kenyataan. Perkataan Yesus itu benar. Bahwa kelak di zaman akhir akan muncul banyak ajaran sesat. Bayangkan kalau gak muncul artinya apa? Kata-kata Yesus salah. Firman Tuhan salah. Jadi kamu bersyukur karena apa? Firman Tuhan betul. Alkitab betul. Kata-kata Yesus betul. Sudah jadi kenyataan. Bersyukur. Tapi harus waspada. Makanya Yohanes kemudian menuliskan waspada dan ujilah. Nah, bagaimana kita mengujinya? Kita harus tahu dulu ciri khasnya apa. Ya. Yang pertama, ciri khas dari ajaran sesat. Mereka memiliki sumber otoritas yang baru. Ini pertama. Sumber otoritas yang baru, ya betul. Bagi orang Kristen yang sejati, satu-satunya sumber otoritas kita dalam iman, dalam moral, etika, dan kehidupan sehari-hari adalah firman Tuhan, Alkitab. Cukup, 66 kitab ini cukup. Gak usah ditambah A, tambah B, tambah C, gak usah. Ya, sebab sejak dari awalnya sudah cukup. Jangan menambahi dan jangan mengurangi. Nah, bagi ajaran sesat, mereka memiliki sumber otoritas yang lain. Nah, ada tambahannya. Jadi Alkitab plus. Bagus plus atau bagus minus? Atau bagus gak plus gak minus? Saudara pilih mana? Hah? Gak plus gak minus ya? Cukup. Walaupun zaman berubah, Alkitab perlu berubah gak? Gak perlu. Sebab Alkitab itu relevan. Walaupun kuno, relevan sepanjang zaman dan di mana saja bersifat universal untuk semua bangsa, semua kalangan. Nah, ada kalanya pemimpin dari ajaran sesat itu mengklaim dirinya mendapat wahyu atau inspirasi dari Tuhan, inspirasi yang baru. Nah, ini yang kita tidak setuju. Kalau seorang pemimpin sehebat apapun, gelarnya di depan nama, di belakang nama, di atas nama, di bawah nama, siapapun dia, kalau sudah mengklaim, aku mendapat wahyu khusus dari Tuhan. Aku dapat inspirasi khusus dari Tuhan. Itu pasti menyesatkan. Prinsip gak bisa tidak. Ya, pasti. Karena dia menganggap dirinya pantas. Ya, sejajar dengan rasul yang langsung diangkat dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya zaman ini gak ada rasul. Siapapun menyebut rasul itu pasti palsu. Siapapun menyebut nabi pasti palsu. Saya ketemu seorang tokoh GBI. Saya bilang, Pak, ini teman, you tahu gak itu siapa si A, si B menyebut dirinya rasul. Sekarang mulai banyak rasul ini di Indonesia. Pak, bukan aja rasul, Pak. Pimpinan tertinggi GBI ini. Sekarang ada juga yang klaim dirinya nabi. Bahkan di kartu namanya, nama lalu bawahnya rasul, nabi. Lalu dia bilang saya suka balikin. Ya kan? Nabi, rasul disingkat bisul. Nabi itu mewakili seluruh perjanjian lama.
Mereka menubuatkan kelak akan datang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Jadi begitu Yesus datang, waktu dia bilang genaplah, bukan hanya menggenapkan keselamatan, dia menggenapkan seluruh perjanjian lama. Gak ada nabi setelah Yesus. Dia nabi terbesar. Rasul adalah wakil dari perjanjian baru. Dia harus langsung dipilih sama Tuhan Yesus. Dari 12 rasul pilihan Yesus, satu itu fail. Jadi 1/12 Pak. Jadi kalau STT, didik mahasiswa, ada yang gagal 1/12. Masih bersyukur Pak. Ada berapa yang gagal Pak? Ada saja kan? Hamba Tuhan yang gagal. Jadi jangan terlalu sedih kalau kamu cuma failnya 1/12. 12 orang gagal 1. Yesus pun mengalami. Tapi ini tidak berarti kita bercita-cita mahasiswa di sini pada fail, betul? Lalu Yesus pilih siapa? Setelah Yudas Iskariot fail, Yesus pilih siapa? Manusia, para rasul memilih Matias. Tapi kamu lihat sepanjang perjanjian baru, gak ada lagi nama Matias. Sebab mereka melakukan dengan buang undi. Tuhan langsung memilih rasulnya, Rasul Paulus dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Dia menjadi rasul ke-13. Dan dia menuliskan perjanjian baru. Lebih dari 12-13 kitab. Jadi pakai oleh Tuhan. Mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi khususnya. Cukup sampai di situ selesai. Yesus gak pernah pilih yang lain. Bahkan murid langsung dari Rasul Paulus gak berani menyebut rasul, mengerti? Hanya disebut tua-tua, Timotius, Titus, Priscilla, Aquila, itu semua murid dia, Apolos. Hanya menyebut apa? Penatua, atau penatua, penatua. Penanya sudah tua. Pena tua saja. Lalu sepanjang abad pertama sampai abad 19, abad 20, gak ada rasul dalam sejarah gereja. Kenapa tiba-tiba abad 20 kamu menyebut dirimu rasul? Siapa yang pilih kamu? You claim itu, oh, Tuhan langsung pilih saya. Saya langsung belajar dari Roh Kudus. Siapa yang tahu? Itu kan subjektif. Siapa yang mentahbiskan kamu? Masa non-rasul mentahbiskan rasul? Itu terbalik pikirannya. Apakah kamu lebih hebat dari Rasul Paulus? Ini logika ya, saya mengajak saudara berpikir logika, logis, masuk akal. Maaf ya, saya nggak tahu di sini ada yang hadir rasul nggak? Jangan-jangan rasul udah masuk ke Anjungan. Belum ada ya? Kalimantan nggak ada ya? Kita tolak ya? Ya, Jakarta ada Pak beberapa. California juga ada. Indonesia loh. Ngaku-ngaku rasul. Karena kalau you mengaku you rasul, you sejajar dengan rasul yang 12 dan 13 itu. Dan apa yang kamu ucapkan, inspirasi yang kamu klaim, kamu bilang itu firman Tuhan. Dan itu menyesatkan sebab firman Tuhan sudah ditutup, tidak boleh ditambah. Jadi hati-hati dengan pendeta yang sering mengklaim, aku dengar Tuhan ngomong sama saya begini, begini, begini. Dan ini inspirasi. Hah? Saya dengar di Jakarta sudah ada yang mau kembangkan Pentakosta ketiga. Aneh. Jangan-jangan minder kali Pak ya. Oke. Tapi ini yang terjadi ajaran sesat. Kalau you mengklaim dirimu mendapat inspirasi baru. Contoh misalnya Mormon, Joseph Smith. Joseph Smith mengklaim mendapat lempengan emas dengan tulisan kuno yang hanya dia yang bisa baca. Lahirlah kitab Mormon, The Book of Mormon. Saudara gak perlu baca semua kitab itu, buang waktu baca Alkitab. Tapi tahu, oh dia klaim The Book of Mormon itu adalah standar yang sejajar dengan Alkitab. Jelas salah, kita tolak.
Lalu dia juga tulis The Pearl of Great Price and Doctrine and Covenant. Ini 2 kitab yang dimiliki Mormon, lebih tinggi dari Alkitab. Jelas, gak usah pikir panjang, itu pasti ajaran sesat. Christian Science, ini tokohnya Mary Baker Eddy. Pakai nama Eddy lagi. Itu tesisnya. Science and Health with Key to the Scripture. Jadi dia menulis ilmu pengetahuan dan kesehatan fisikal dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab. Kemudian dia klaim itu jadi firman Tuhan. Lahirlah Christian Science. Oh, di Amerika terkenal, banyak tokoh-tokoh selebriti gabung dengan mereka. Di Indonesia belum ada ya gereja Christian Science. Kalau sakit gak usah ke dokter. Itu karena pengetahuanmu picik. Ya, cukup dengan belajar dengan mereka, nanti kamu bisa sembuh. Ada lagi misalnya Unification Church, saya nggak tahu ada nggak di sini. Gereja unifikasi, udah masuk belum di Indonesia? Ya, itu dimulai oleh seorang pendeta di Korea, namanya Sun Myung Moon. Ya, saudara suka lihat film Korea nggak? Drakor. Ya, C-nya Moon, family-nya. Moon. Kalau nama yang Indonesia, kalau nama Indonesianya Afik, jadi Moon Afik. Ini Sun Myung Moon. Dia menulis Moon's Divine Principle, prinsip-prinsip ilahi dari Moon. Itu sejajar dengan Alkitab, bahkan lebih dari Alkitab. Karena dia menganggap Alkitab kita tidak lengkap. Kurang sempurna. Lahirlah gereja unifikasi. Jadi saudara hati-hati. Unifikasi kemudian melahirkan gereja juga universal. Unifikasi tahu kan? Ada mulai muncul nih gerakan-gerakan yang mulai menolak Tritunggal. Ya kan? Gerakan-gerakan yang mengatakan semua agama sama saja. Kita nanti menuju tujuan yang sama. Akarnya di sini. Ya. Saksi Jehova misalnya. Ini kira-kira udah masuk di Indonesia. Waktu saya di Indonesia dulu mereka sudah ada. Ya. Hah? Ada kan? Sekarang udah gak ada. Ada kan? Dari dulu udah ada. Waktu saya di Indonesia mereka sudah ada kok. Sekarang masih ada kan? Wah, di Amerika cukup gede. Hall-hall mereka resmi malah ya. Nah, mereka punya kitab terjemahan dan tafsiran dari Charles Taze Russell, itu tokonya. Pasti udah gak benar kalau udah punya inspirasi lain, ya kan? Saya kira kalau tahu di sini kan sudah bisa menghadapi mereka. Right? The Children of God sudah gak ada ya dulu ya. The Children of God itu dimulai oleh tokonya David Moe. David Moe kemudian menulis surat-surat dia. Ibarat Paulus menulis surat, lalu diterbitkan Moe Letters, surat-surat Moe. Masuk ke Semarang dulu tokonya, orang-orang bule datang ngajari gitar, ngajari bahasa Inggris, ngajari musik free semua. Lalu anak muda dikumpulkan, tinggal di asrama. Kita hidup seperti abad mula-mula, abad pertama, seperti jemaat mula-mula. Ya, milik kita adalah milik bersama. Milikmu, milikku, milikku, milikmu, mereka semua hidup bersama, makan bersama. Kita praktekkan kasih, sebab sesuatu tanpa kasih itu gak ada gunanya. Bagus gak? Kasih, akhirnya kasihnya apa? Free sex. Milikku, milikmu, istriku juga istrimu. Nah, udah, gawat. Lalu diusir dari Indonesia. Di Amerika juga akhirnya hilang, karena David Moe-nya mati. Nah, saudara, itu prinsip pertama. Saudara harus berpegang kepada hanya 66 kitab. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 2 Timotius 3:16 mengatakan itu nafas Allah, inspirasi yang sesungguhnya dari Allah. Gak ada yang lain, gak perlu tambah yang lain. Wahyu dalam pasal 22, Yohanes sudah mengingatkan kita, jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Prinsip kedua, ciri kedua. Tafsiran yang subjektif. Tafsiran yang subjektif
terhadap Alkitab. Nah, sebagian ajaran sesat itu tokoh-tokohnya yang khususnya mengklaim mendapat wahyu, mendapat sumber otoritas yang baru, ya, mereka menafsirkan Alkitab secara keinginan pribadi, kepentingan pribadi, selera pribadi, subjektif. Entah memakai istilah comotologi, tahu comotologi, comot ayat sini dan sana, atau cocokologi, cocok-cocokin dengan keinginan, kemauan dan selera dia, hati-hati. Itu sebabnya kita butuh hati di sini, ya, yang menggembleng hamba-hamba Tuhan secara profesional akademis, profesional bukan komersil, ya kan? Kita harus profesional. Kalau orang dunia bisa melayani secara profesional, kita pun harus profesional. Itu sebabnya kita menentang bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai full time tidak sekolah. Siapapun gak bisa mengatakan, ya zaman Yesus juga gak ada seminari. Kenapa kita butuh sekolah Alkitab? Zaman Yesus gak ada sekolah Alkitab. Saya tanya, punya sekolah Alkitab gak zaman Yesus? Punya, Yesus sendiri rektornya. Dan sekolahnya memang gak ada kampus. Kampusnya bisa di danau, bisa di padang rumput, bisa di mana-mana. Yesus didik langsung, siapa bilang? Berapa tahun Yesus didik muridnya? 3,5 tahun. Berapa tahun di ATI S1? 4 tahun, ya kan? Profesional. Cuma gak pakai nama aja, gak pakai nama STT Yesus Kristus. Tapi ada gak penggemblengan? Ada. Gak bisa gak ada. Ya. Jangan menjadi seorang pendeta full time, hamba Tuhan full time tanpa sekolah. Ini penting sekali. Saudara belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, belajar menafsir yang benar, hermeneutik yang benar, belajar konteks, belajar tata bahasa, ya. Belajar bahasa asli, belajar budaya, belajar banyak sekali yang dipelajari. Jadi saudara-saudara yang melayani selama ini mau full time tapi gak mau belajar, sudah masuk hati Pak. Ya. Gak ada beasiswa, cari Pak Niko. Jadi siapin beasiswanya. Ya. Sebab saudara kalau sembarang tafsir itu menyesatkan. Ya. Siapapun guru palsu menafsir dengan sembarang pasti menyesatkan. Ya. Contohnya, saudara pernah dengar Worldwide Church of God. Nah, ini salah satu gereja. Ya. Itu pendirinya Herbert W. Armstrong. Worldwide itu seluruh global secara seluruh dunia. Church of God. Gereja apa itu? Kalau Church of God itu. Saya nggak tahu Indonesia ada nggak cabangnya. Ya. Dia mengatakan bahwa otoritas Alkitab itu sebenarnya mirip dengan ajaran kafir dan humanis. Sudah tidak relevan, jadi harus kembali menurut ajaran dan tulisannya. Nah ini semua bibit-bibit penyesatan yang kemudian akhirnya nanti bisa mempengaruhi lahirnya Kristen progresif yang akan kita bahas di sesi kedua. Ya. Memang juga ada yang nekat, contoh yang nekat misalnya hamba Tuhan yang nekat, pendeta yang nekat ini dari Pentakosta, namanya Mark Wolford, umur 44. Dia salah tafsirkan Markus 16 ayat 17-18. Ya. Dia bilang keaslian seorang hamba Tuhan dan kuasanya ya, harus berani dipatuk ular beracun. Kan Alkitab bilang, kamu melayani akan ada banyak kesaksian-kesaksian mujizat, bahkan dipatuk ular beracun pun gak mati. Nah dia pamer diri. Ya. Dia mengklaim rasul abad pertama, ya, yang mirip abad pertama. Lalu dia pamer diri berbaring dan duduk di lantai di samping ular-ular berbisa. Lalu pahanya dipatuk, ular beracun dilarikan ke salah satu rumah sakit, tambah parah. Ya. Lalu dalam 10,5 jam dia mati. Ya. Ini nekat. Nah iman dan nekat kadang-kadang dekat. Apa bedanya iman dan nekat?
Iman memakai rasio yang maksimal ciptaan Tuhan. Nekat mengabaikan rasio, memakai emosi saja. Jadi selama ini saudara banyak nekat atau beriman. Jangan salah menafsirkan. Ya. William Miller, siapa kenal William Miller? William Miller itu cikal bakal lahirnya gereja Adventisme. Nah, dia menafsirkan Daniel pasal 8 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Lalu dia menghitung kedatangan Kristus kedua kali, katanya jatuh pada tahun 1843. Ternyata salah. Ini seorang petani, ya, gak belajar Alkitab sungguh-sungguh lalu sembarang menafsir. Jadi saudara jangan pikir gue udah lama di sini ya, saya pendiri gereja ini sudah 20 tahun ya, lalu seenaknya menafsir Alkitab. Kemudian dia bilang, oh salah hitung, bukan 1843, harusnya 1844, beda setahun. Ditunggu lagi, salah lagi saudara. Lalu berubah lagi, dia bilang harusnya adalah musim gugur 1844. Salah lagi saudara. Nah jadi kalau sudah nafsir-nafsir salah, saudara itu harus bertobat. Ya, jangan jadi nabi palsu. Lalu sebagian pengikutnya mengecam dia sesat. Tapi sebagian lagi simpati dengan alasan kasih dan melindungi dia. Salah satu yang melindungi dia adalah Ellen G. White, tokohnya Adventisme. Jadi kalau saudara latar belakang Advent, saya tahu di Anjungan ada enggak? Tokoh yang paling dikagumi, tahu ya Advent ya? Adventisme itu adalah Ellen G. White, seorang wanita. Dia dianggap nabiyah, ya, nabinya orang Advent. Dia katakan begini, sebenarnya tafsiran William Miller sudah benar, yaitu waktunya 1844 Yesus datang kedua kali. Tapi tahun itu bukan Yesus datang kedua kali ke dunia ini, melainkan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus di sorga untuk menyelidiki nama-nama orang yang dosanya sudah diampuni dan dihapuskan. Ini dia sebut dengan doktrin investigative judgment. Ya, pengadilan investigatif. Karena penafsiran yang berbeda ini, kemudian Miller justru tidak setuju dengan White. Jadi tadinya mendukung, sekarang jadi musuhan. Dan saling menuduh sesat. Miller bilang White sesat, White bilang Miller sesat. Akhirnya White memisahkan diri, memulai gerakan Adventisme dan menentang Millerisme. Saya tidak mau saudara sembarang menuduh kawan-kawanmu di gereja Advent adalah sesat. Karena Advent banyak perubahan. Sebagian besar mendukung Ellen G. White, menerima Ellen sebagai nabiyah, tapi sebagian besar tidak. Jadi saudara harus hati-hati mengobrol dulu. Dia Advent mana? Advent yang ekstrim, setuju dengan tafsiran yang subjektif, atau dia Advent yang sudah mulai berkembang dan berubah pikirannya. Ya Pak, Anjungan gak ada gereja Advent? Kalbar ya, yang bergereja hari Sabtu ya. Ya, jadi harus hati-hati. Mereka lupa bahwa Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat, kapan Yesus datang. Jangan coba tafsir. Di dalam kemanusiaan Kristus pun dia katakan anak pun gak tahu, hanya Bapak saja. Jadi jangan tertarik dengan tafsiran-tafsiran Alkitab yang enak didengar. Yang hanya untuk memuaskan keinginan telinga. Tapi sebenarnya sembarangan. Petrus sudah mengingatkan kita di 2 Petrus pasal 1. Jangan sembarang menafsirkan firman Tuhan. Jadi lihat-lihat dulu saudara tafsirannya ya. Hati-hati, jangan enak nih bener, belum tentu. Ketiga,
ciri khasnya. Yesus Kristus yang lain dari ajaran Alkitab. Jadi kalau ajaran sesat pasti Yesus yang lain. Dengan apa yang diajarkan Alkitab. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Firman, Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah pencipta. Nah ini sebagian mereka memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lebih inferior. Yang lebih rendah. Ya. Alkitab mengatakan no. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan ayat 14 mengatakan dia inkarnasi firman. Inkarnasi menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Jadi pada awalnya adalah firman, kekal sifatnya. Jadi firman itu ada berapa level, saudara? Ada berapa tingkat? Firman yang roh, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kemudian level kedua, firman yang roh itu meminjam rahim Maria, ya, lahir, ya, oleh naungan Roh Kudus, hanya pinjem rahim Maria. Rahim Maria atau milik siapa itu? Rahim Maria, milik Yesus gak? Ya jelas dia yang ciptakan, ya. Jadi jangan sembarang meninggikan manusia, itu Kristus. Level kedua, firman jadi manusia. Level kedua, berdarah daging sekarang. Level ketiga adalah firman yang tertulis, yang ditinggalkan kepada kita, itu ukuran, ya, sehingga kita tidak percaya kalau orang mengklaim, ya boleh bilang percaya tidak percaya tanda kutip, nanti saudara boleh tanya jawab. Kalau ada orang mengatakan, saya kemarin dengar Tuhan ngomong sama saya begini, atau saya mimpi kemarin Tuhan ngomong begini. Nah, bagaimana saudara tahu benar atau salah? Nah, ini pertanyaan juga untuk diskusi nanti. Karena level yang ketiga adalah apa? Yang tertulis ini. Ini ukuran, ini standar, ini tes. Kalau seseorang bilang benar atau tidak benar, kita ukur dengan firman Tuhan ini. Ya. Dan yang keempat apa? Firman yang diberitakan. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang jadi pendeta yang tiap minggu khotbah. Sebab saudara memberitakan apa? Firman, bukan memberitakan dongeng, bukan, atau mitos atau yang lain. Beritakan firman yang berdasar pada Alkitab. Itu harus berpegang. Nah, firman ini setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Siapa lebih besar? Bapa atau Anak atau Roh Kudus? Halo? Sama. Siapa duluan? Bapa, Anak atau Roh Kudus? Ya sama, namanya juga kekal, gak dibatasi ruang dan waktu. Jadi jangan tanya kepada Tuhan atau eksistensi Tuhan duluan mana. Begitu tanya duluan mana, pertanyaannya sudah salah. Sebab kalau Allah yang kekal gak pakai duluan dan terakhir. Dia gak berawal gak berakhir kok. Hanya kita yang di dalam waktu, dia di luar waktu. Jangan tanya Tuhan dari mana mau kemana, itu manusia terbatas. Ya kan, dari Pontianak ke Anjungan. Tuhan enggak terbatas oleh waktu dan ruang. Jadi lihat-lihat pertanyaannya apa, bisa salah nanya, ya. Jadi hati-hati sekali. Oke, saudara, kalau ke gereja di sini saya nggak tahu ada menghafal pengakuan iman rasuli nggak? Nah, itu bagus, bukan pengakuan iman gerejamu ya. Ada beberapa gereja mengganti pengakuan iman rasuli jadi pengakuan iman denominasi dia, seolah-olah apa? Memisahkan yang universal itu. Ya, kembali kepada rasuli, sebab perjuangan para rasul abad pertama sampai 4 melahirkan pengakuan iman rasuli. Itu sebabnya saudara melihat itu porsinya berbeda. Aku percaya kepada apa? Allah Bapa pencipta langit dan bumi, cuma satu kalimat. Roh Kudus juga cuma satu kalimat. Ya kan? Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi Yesus Kristus porsinya paling banyak. Apa Yesus lebih besar? Enggak. Tapi itu perjuangan abad pertama sampai ke-4. Bahwa pengajar-pengajar sesat dan ajaran-ajaran sesat
ingin mengajarkan Yesus yang berbeda. Ingin meremehkan pribadi dan otoritas Kristus. Itu tujuannya, menolak pribadi Kristus. Ya. Contoh, Mormon mengajarkan Yesus Kristus adalah anak rohani pertama dari Allah Elohim. Ini jelas salah, udah gak usah dipikirin. Christian Science mengatakan Yesus Kristus bukanlah Allah tapi hanya manusia biasa yang memberikan teladan ide ilahi. Ya, saya dengar di Jakarta juga ada ajaran-ajaran menolak Trinity dan kemudian meremehkan Yesus sebagai manusia yang hebat, sempurna yang jadi teladan. Ya kan? Ellen G. White, saudara dari Adventisme, mengajarkan Yesus Kristus tidak maha tahu. Sebab dia harus melakukan PR, pekerjaan rumah, untuk memeriksa nama-nama siapa saja yang berhak diselamatkan berdasarkan perbuatan manusia itu. Nah, ini menjadi sesat kalau sudah ke situ. Sebab nanti jatuhnya adalah meninggikan perbuatan manusia. Oke. Saya kira saya cepat saja. Nomor 4, keselamatan karena perbuatan manusia. Karena ini memang cuaca gak gitu bersahabat, saudara mulai lemes dan keringat. Ya. Nah, ajaran sesat menekankan keselamatan itu adalah oleh karena perbuatan baik. Selalu jatuhnya seperti agama-agama di dunia ini. Ini yang disebut teologi from below, teologi dari bawah. Manusia mencari Allah, manusia berusaha berbuat baik, berusaha A, B, C, D supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keselamatan. Teologi dari bawah. Ingat, Alkitab mengajarkan teologi dari atas. Bukan kita mencari Tuhan, Tuhan mencari kita, Yesus turun ke dunia. Ini tidak boleh berubah. Ya, semua ajaran sesat menekankan perbuatan baik. Mormon mengajarkan keselamatan karena usaha sendiri. Christian Science mengatakan manusia sebenarnya tidak ada dosa. Itu karena apa? Karena pengetahuan saja. Jadi mereka anggap dosa itu gak ada. Caranya bagaimana? Supaya kamu punya pengetahuan yang lengkap. Kamu harus mengikuti ya, kitabnya Nyonya Mary Baker Eddy. Luar biasa, saudara, gila-gilaan. Ya. Saksi Yehova harus masuk kelas khusus. Kadang-kadang saya pikir kenapa mereka begitu rajin ya, tiap hari ketok-ketok rumah. Rupanya ada targetnya kan. Kamu bisa naik kelas. Ya, gak sembarangan. Jadi ada sesuatu yang dikejar dengan perbuatan kamu, usaha-usaha kamu. Ya, supaya layak mendekatkan diri nanti di dalam bait yang khusus. Adventisme mengajarkan apa? Makanan, minuman, haram dan halal kembali kepada PL atau PB, ya kan? Jadi mau perjanjian baru, Kristen nggak Kristen. Mau PL juga nggak sepenuhnya. Ini yang saya sebut dengan hybrid, kalau tanda kutip. Kayak mobil itu hybrid, nggak bensin juga nggak elektrik, di tengah-tengah. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan Efesus pasal 2 bahwa keselamatan bukan usaha manusia, 100% anugerah dari Tuhan melalui pribadi dan karya Tuhan Yesus. Nomor 5, menganggap kelompoknya. Nomor 5, menganggap kelompok mereka sendiri selamat secara eksklusif. Di luar kami gak ada keselamatan. Wow, luar biasa ya. Jadi sungguh-sungguh ekstrim dan menyesatkan. Jadi gereja yang paling benar adalah gereja mereka, yang lain gak benar. Biasanya begitu, eksklusif. Mau jadi member pun eksklusif, ya kan? Gak sembarang boleh masuk, ada aturan-aturannya, harus begini, harus begono, ya. Semua gereja dianggap sesat, hanya kita yang paling benar. Nah itu, kalau kamu menganggap semua orang tidak cantik, cuma kamu paling cantik, pastilah kamu tidak cantik. Ya, hati-hati dengan itu. Lalu bagaimana respon kita? Saya lompat. Bagaimana respon kita? Ya, kita baca firman Tuhan 2 Yohanes 1, ya.
2 Yohanes 1 itu ayat yang kita baca dari ayat 7 aja deh, ini peringatan dari Rasul Yohanes. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini ukuran pertama, dia antikristus atau bukan. Antikristus ada 2 jenis ya saudara, yang jamak dan yang tunggal. Yang jamak adalah semua ajaran yang menentang Kristus dan menolak kealahannya dan kemanusiaannya. Itu antikristus. Secara plural, jamak. Secara tunggal, antikristus yang satu itu belum datang, itu yang ditunggu. Dia akan menyesatkan banyak orang dan menjadi pemimpin dari semua penyesat. 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspada. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ. Jadi ajaran Kristus itu firman-Nya, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki bapa maupun anak. 10. Perhatikan ini. Ini respon kita. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, yaitu tentang kealahan Kristus, pribadi dan karya Kristus, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Artinya kalau kamu diketok-ketok sama pengajar sesat, katakan apa? Maaf, aku tidak ada waktu bagimu. Jangan diterima. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Luar biasa ya peringatannya ya. Jadi kalau kamu hobi, pengen tahu, deket-deket, pergi denger-denger, kamu berbagian dalam kejahatan mereka. Pisahkan dirimu. Ya. Sebab ajaran-ajaran sesat itu adalah salah satu alat dari pekerjaan si jahat untuk menyesatkan orang beriman. Ini salah satu tanda akhir zaman yang kita sudah bahas. Tapi juga sekaligus adalah ujian. Jadi cobaan dan ujian. Ya, itu sebabnya ayat 9 mengatakan tinggallah di dalam ajaran Kristus firman Tuhan. Jika tidak, maka kekristenanmu kemungkinan palsu. Wow, ini sulit ya. Sulit gak? Pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana kalau orang yang tersesat itu adalah keluargamu sendiri? Ya. Bagaimana? Temanmu atau saudaramu, familimu, orang tuamu? Saudara perlu perhatikan ayat ini tidak mengatakan bencilah mereka. Enggak. Jauhi mereka. Kenapa? Sebab kebanyakan para penyesat itu sudah ditrain, kamu belum ditrain. Mereka lebih profesional dari kamu. Jangan coba-coba mau menobatkan mereka kalau kamu belum dilatih. Itu maksudnya. Lebih baik gak usah berinteraksi dulu. Tapi tetap mengasihi mereka, bukan membenci. Jadi yang kamu benci, yang kamu tolak itu apa? Ajarannya. Manusianya jangan. Kalau dia saudaramu, familimu, keluargamu, tetap mengasihi. Bahkan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ini ajaran etika yang paling tinggi. Musuh pun dia kasihi. Kasih orangnya, benci ajarannya. 1, 2, 3. Kasihi. Jadi jangan salah, saudara. Jangan karena dia beda, saudara benci dia. Ya. Awas kamu jadi sini, jijik aku lihat kamu. Gak boleh begitu. Ya, jangan, saudara bedakan manusianya dan ajarannya. Mengerti? Aku tidak setuju dengan ajaran itu. Sudah, gak usah cerita. Bagianku testingnya cuma Alkitab. Kita berbeda. Tapi aku cinta sama kamu. Aku sayang kamu.
Kamu tetap boleh saya ajak makan bakso, ajak es krim, ajak makan ya, dan aku doain kamu supaya satu hari kamu mau baca Alkitab, belajar Alkitab yang asli. Ya, ini penting sekali. Sebab apa? Kalau kamu tidak ditrain, kamu yang terhilang nanti. Terhilang nanti, hati-hati sekali. Ya. Memang gak gampang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka yang tersesat, kita kalah dengan mereka. Sebab penyesat-penyesat itu mereka justru mempraktekkan kasih, walaupun seringkali mengabaikan kebenaran. Contoh, saya bacakan beberapa hasil wawancara yang dilakukan terhadap mereka yang tersesat. Ada anak muda yang ikut ajaran Moonisme, Sun Myung Moon dari Moon, ya. Unification Church. Dia setia dengan ajaran itu. Sebab apa? Anak muda itu tadinya mau cari jodoh susah sekali. Tapi pendetanya bisa menjodohkan dia dengan orang tertentu yang dia sayang dan kemudian menikahkan dia dan mempestakan dia. Luar biasa gak ini pendeta? Hah? Hebat ya. Sun Myung Moon ini memang jagonya anak muda. Ya. Tapi dia bisa menunjuk, kamu ya, kamu cocoknya sama dia, kamu cocok sama dia, dia tentuin. Ayo kita bikin pesta nikah, 100 pasang, 200 pasang, dia bikin pesta yang besar di New York, orang kaya. Walaupun terakhir ketahuan ternyata pendeta ini adalah sindikat penjual senjata. Tapi gereja jadi besar, anak muda suka, kenapa? Susah cari jodoh, tarik Moon, pasti dapat jodoh. Nah, jadi ada wujudnya. Contoh orang Mormon itu di Amerika itu ya satu state itu 90% Mormon. Utah, sudah kembali negara tahu Utah state-nya, Utah negara bagian Utah itu indah sekali waktu Olimpik itu pertandingan apa salju itu ya apa namanya ski itu di situ bagus sekali state-nya. 90% itu Mormon semua. Sebab kalau kamu bukan Mormon sulit cari kerja. Kamu gak punya kerjaan, nganggur, lamar, asal jadi membernya, anggotanya Mormon, pasti dapat kerja. Jadi banyak orang jadi Mormon karena apa? Pengen bekerja, pengen duit. Bagi mereka itu kasih. Orang Kristen banyak ngomong love, mengasihi, tapi nol. Tapi ini ada wujudnya. Makanya saudara melihat, saksi Yehova gampang sekali ya mencari mangsa-mangsa yang kecewa dengan gereja Tuhan. Suatu hari sepasang saksi Yehova datang ke rumah. Ini saya cara hadapin mereka. Kalau lagi ada waktu saya ngobrol, kalau gak ada waktu gak ngobrol. Saya welcome mereka di depan belum masuk ke dalam. Kenalan, pasti satu senior, satu junior, pasti. Karena itu permuritan. Saya ngomong, kenalan, yang senior mau ngomong, saya bilang maaf saya gak mau ngomong sama kamu. Orang Amerika kita freedom of expression, saya gak mau ngomong, saya mau ngomong sama yang ini. Saya tanya, kamu udah berapa tahun ikut dia, udah berapa bulan, ya? Apa yang kamu pelajari, waktu itu kamu lagi susah, ini cut, langsung motong, no, I don't want to talk to you, saya gak mau ngomong sama you, mau ngomong yang ini. Saya selidikin ini yang jadi muridnya ini dari mana latar belakangnya. Lama-lama dia lihat, wah ini susah ini. Langsung dia pamit, kita pamit dulu ya, dia tarik muridnya pergi. Jadi kalau kamu mau ngomong sama yang junior. Ya. Atau kita anggap dia tidak berarti, bukan menghina. Dia kasih traktat, kasih buku, saya bilang oke, saya ambil ya, tapi saya taruh di tong sampah. Bukan menghina, kan kalau udah ambil milik saya, betul gak? Bagi saya nggak perlu baca, itu racun. Bagi saya itu racun, saya taruh di tong sampah. Nah kalau dia kurang training, dia gak berani ambil kembali, dia malu. Ini psychological treatment. Jadi kayak peperangan psikologis, saya anggap itu sampah. Tapi itu ada biaya cetaknya, mengerti gak? Dia akan ditanya sama bosnya, hari ini kamu bagi berapa buku dan traktat? Dia harus kasih laporan. Kalau dia gak ambil balik, dia diomelin. Tapi kalau dia ambil balik, dia malu. Ada yang ngambil, ada yang enggak. Ini tergantung. Ya, jadi ini
Kalau kamu gak train menghadapi, dia datang terus. Dan kemudian menaburkan racun dikit, kamu dengerin keracunan. Ya, jadi itu sebabnya Alkitab mengatakan, Yohanes bilang, jangan layani, jangan izinkan yang masuk. Begitu masuk PA pertama, keracunan. Ayo saya tanya, waktu Yesus lahir, Natal, berapa orang Majus? Ayo jawab, ada berapa orang Majus? Kamu lihat apa? 3, lihat kartu. Ada gak Alkitab bilang 3? Gak ada. Kamu dibohongi sama gurumu dan pendetamu. Lama bertahun-tahun kamu jadi orang Kristen. Mereka membohongi kamu tapi kamu tidak tahu. Baca, dia tunjukkan. Gak ada bilang 3 orang. Itu reka-rekaan manusia, pimpinanmu. Kamu dibohongi sama pemimpinmu. Kebetulan kamu lagi kecewa sama pendeta. Waktu kamu sakit gak dibesuk. Ya kan? Kamu telepon gak diangkat. Iya benar juga, ini pemimpin gila. Mereka cuma mau duit kamu kan, persembahan. Ajarnya bohong semua, palsu. Mereka mencari yang begitu-begitu, mengerti gak? Yang tidak ada di Alkitab yang ditafsirkan. Kenapa bisa tafsirkan 3? Dari persembahannya kan? Tapi ada bilang 3. Jadi kalau kamu gak pernah baca Alkitab, dia bukain suruh kamu baca. Kamu gak ada kewalahan. Cilaka memang gak ada. Berarti pendetaku telah memberitakan firman palsu. Langsung kesimpulannya di situ. Keracunan kamu baru ketemu pertama. Jadi kita harus di-train, gak gampang. Ya, saya waktu praktek 2 bulan dulu di Tasikmalaya. Ya, ada jemaat melaporkan, Pak saya didatangi oleh saksi Yehova gini. Lalu pendetanya mengatakan, oke, besok undang dia ke gereja. Ini nekat ini ya. Sebenarnya jarang saksi Yehova suruh ke gereja ketemu pendeta. Dia berani ketemu pendeta. Sebab ini anak hafal semua ayat-ayat, luar biasa loh. Jadi datang, didudukin di tengah hot seat, dikeliling sama jemaat, lihat. Lalu dia mulai cerita. Menurut Alkitab, Yesaya pasal ini, katakanlah pasal 45 ayat 2. Dia mau hafal, pendeta bilang stop dulu. Saya mau kamu hafal ayat sebelumnya dan sesudahnya. Gak bisa hafal, sebab apa? Yang di train itu hafalan, mengerti? You bilang, Yesaya 59 ayat 2, pendeta bilang no, ayat 2, ayat 1 sama ayat 3. Coba hafal, gak hafal. Karena yang dia otaknya cuma ayat 2, mengerti? Ini namanya comotologi, cuma nyomot doang. Gak baca konteks. Kewalahan dia. Tapi menurut bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, wah ayat ini bilang, pendeta bilang stop. Pendeta masuk ke kantornya, keluarin Alkitab Yunani. Yunani asli nih, coba cari di sini. Ya gak bisa, wong dia hafalan kok. Gak pernah sekolah baca Alkitab Yunani gimana buka aja gak bisa. Malu dia. Lalu pendeta menginjili dia. Yohanes. Tapi orang itu tidak pernah kembali. Ingat, jangan kamu menang argumen, tapi kamu melukai hatinya. Mengerti? Pepatah India bilang, kalau kamu sudah potong hidung orang, jangan kasih bunga mawar. Percuma, dia gak pernah menciumnya. Nah ini juga prinsip saudara dalam apologetika. Jangan mempermalukan orang lain. Sebab itu saya gak setuju dengan pengkhotbah, bukan gak setuju lah, seolah-olah keras sekali menentangnya. Kurang setuju dalam konteks Indonesia, ya. Para apologet Indonesia di YouTube kemudian apa? Mulai membandingkan agama lain dan ada tanda kutip merendahkan. Jangan. Itu bukan sikap yang baik, bukan sikap mengasihi orangnya. You bisa menang argumen, menjatuhkan argumen dia, hebat di YouTube. Orang lihat seluruh dunia. Tapi tahukah kamu, gereja-gereja yang benar di wilayah, di daerah-daerah, seringkali jadi korban dari kaum mayoritas. Karena mereka menyamaratakan. Bisa dianiaya, betul gak? Dia tuh pemimpin ngomong kayak begini, padahal bukan pemimpin dia. Entah si A, si B, si C yang sok pinter, sok mulai menyerang. Jangan pernah menyerang ajaran orang lain. 1, 2, 3. Jangan pernah menyerang ajaran. Sudah boleh tahu itu salah, tapi jangan nyakitin hatinya. Jangan turunkan gengsinya. Dia kalah gak pernah akan ngaku. Dan gak pernah akan percaya. Sebab gengsi manusia itu mahal, harga diri itu. Cintai orangnya.
Sulit, tapi bisa kalau kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Mengasihi dengan benar, dengan baik. Dengan perbuatan yang nyata, bukan asal omong tok. Saya ingin usulkan, kalau saudara apologet, pembela iman, hamba-hamba Tuhan lulusan sini, mungkin suatu hari kamu akan jadi apologet, pembela iman. Selalu approach dengan banyak metode. Metode yang saya sebut Christocentric method. Metode yang berpusat pada Kristus. Itu jauh lebih powerful daripada perbandingan, lalu ajak berdebat dan kemudian menjatuhkan argumen orang lain. Itu bukan konteks Indonesia. Ya, saudara bisa dicap penistaan, ya kan? Bisa bahaya loh videonya. Selalu berpusat pada Kristus. Amin.